Pernah kepikiran nggak, kenapa sih merek-merek raksasa yang kita kenal dan suka bisa gagal total waktu mereka coba jualan di negara lain? Ternyata ya, punya produk yang hebat itu nggak cukup. Nah, di sini kita akan bongkar bareng-bareng. Kenapa dunia bisnis internasional itu ibarat arena pertarungan yang super kompleks. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari cerita-cerita kegagalan merek besar, terus kita selami labirin politik dan hukum yang rumit. Setelah itu, kita coba pecahkan kode budaya, pakai kerangka yang keren, dan terakhir kita rangkum semuanya jadi semacam buku panduan praktis buat Anda. Yuk, kita langsung mulai dengan pertanyaan paling mendasar. Kok bisa sih perusahaan yang super sukses di rumah sendiri malah jatuh tersungkur di negara orang? Ini pertanyaan yang bikin banyak CEO pusing tujuh keliling loh. Sebuah merek bisa jadi raja di pasar domestiknya, tapi begitu melangkah ke panggung dunia, malah kelihatan kikuk dan gak berdaya. Gimana ceritanya ini bisa terjadi? Coba kita lihat kasus Starbucks di Australia. Mereka masuk dengan pede banget, tapi akhirnya malah boncos. Kenapa? Ternyata buat orang Australia, ngopi itu bukan sekedar minum kopi, tapi sebuah pengalaman, sebuah ritual sosial. Nah, Starbucks datang menawarkan produk yang seragam dan serba cepat. Padahal pasar di sana carinya kafe lokal yang otentik buat nongkrong dan ngobrol. Beda frekuensi banget kan? Dan gambar ini menjelaskan semuanya. Bisnis itu nggak hidup di ruang hampa. Dia dikelilingi oleh banyak banget kekuatan dari luar, ada politik, hukum, ekonomi, dan yang sering dilupakan, sosial budaya. Mengabaikan salah satu aja dari ini, itu sama kayak berlayar di tengah lautan badai tanpa kompas. Bahaya banget. Oke, sekarang ayo kita bedah dua labirin pertama yang wajib dilewati setiap bisnis internasional, dunia politik dan hukum. Jadi, setiap perusahaan yang mau ekspansi itu wajib banget ngulik struktur pemerintahan di negara tujuan. Siapa yang lagi berkuasa, situasinya stabil atau enggak, terus mereka ini ramah enggak sama bisnis asing. Pertanyaan-pertanyaan ini penting banget buat menentukan risiko dan peluang. Angkanya memang kelihatan jadul ya, tapi prinsipnya itu masih relevan banget sampai sekarang. Risiko politik itu bukan cuma teori di buku teks, tapi kenyataan pahit yang bisa bikin rugi jutaan dolar. Kebijakan yang tiba-tiba berubah atau situasi yang nggak stabil bisa menghapus investasi dalam sekejap mata. Nah, berikutnya adalah hukum. Ini bukan cuma soal aturan di negara kita aja loh, tapi ini campuran yang ya cukup rumit antara hukum negara yang kita tuju dan hukum internasional yang mengatur semua transaksi lintas batas. Nah, bagian ini menarik banget nih. Jadi, secara garis besar, ada dua sistem hukum utama. Apakah negara tujuanmu pakai hukum perdata, yang semuanya harus tertulis hitam di atas putih, atau pakai hukum adat yang keputusannya banyak berdasarkan kasus-kasus sebelumnya? Tahu bedanya ini krusial banget buat bikin kontrak yang kuat dan melindungi aset perusahaan. Dan ngomong-ngomong soal aset kekayaan intelektual kamu, kayak penemuan, desain, atau nama merek, itu kan bisa dibilang harta karunnya perusahaan. Jadi, memahami gimana cara melindungi HKI lewat paten, hak cipta, dan merek dagang di berbagai negara itu hukumnya ya wajib. Oke, kita lanjut ke rintangan berikutnya. Walaupun kamu udah jago soal politik dan hukum, sering banget tantangan terbesarnya itu justru datang dari sesuatu yang nggak kelihatan, budaya. Saya suka banget definisi dari Hofstede ini, pemrograman kolektif pikiran. Keren kan? Artinya, budaya itu kayak software yang jalan di background sebuah masyarakat. Nggak kelihatan, tapi dia yang ngatur cara kita berpikir, bertindak, dan menilai sesuatu. Kutipan ini makin memperjelas, budaya itu dalam banget. Ini bukan cuma soal makanan atau hari libur aja, tapi juga soal cara orang bernegosiasi, cara mereka membangun kepercayaan, dan apa sih yang mereka anggap penting dalam hidup. Semua hal ini punya dampak langsung ke cara kita berbisnis. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita bisa menganalisis sesuatu yang sekompleks dan nggak kelihatan kayak budaya? Tenang, untungnya ada alat bantu yang bisa kita pakai. Kenalin, model budaya nasional dari Geert Hofstede. Anggap aja ini kayak penerjemah budaya ya. Model ini mengubah konsep-konsep budaya yang abstrak jadi sesuatu yang bisa kita ukur dan bandingkan. Jadi kita bisa dapat insight yang bisa langsung dipakai buat strategi bisnis.
Jadi, model ini memecah budaya jadi 6 dimensi. Ada jarak kekuasaan, yaitu seberapa nyaman orang dengan hierarki. Individualisme versus kolektivisme, ini soal fokus ke saya atau kita. Maskulinitas versus feminitas tentang nilai-nilai dominan. Penghindaran ketidakpastian soal toleransi terhadap risiko, orientasi jangka panjang tentang fokus ke masa depan, dan terakhir indulgensi soal kebebasan pribadi. Nah, lihat deh tabel ini. Ini contoh nyata yang bikin semuanya jadi jelas. Coba bandingkan Amerika Serikat dan Tiongkok. Skor mereka di jarak kekuasaan dan individualisme itu beda jauh banget. Di AS, mungkin kamu bisa aja menantang ide atasanmu secara terbuka. Tapi kalau kamu coba lakukan itu di Tiongkok, di mana hierarki itu penting banget, wah bisa jadi bencana karir. Perbedaan kayak gini ngaruh banget ke semuanya, dari manajemen sampai marketing. Oke, jadi poin utamanya adalah gimana caranya kita merangkai semua potongan puzzle ini jadi satu strategi yang solid dan bisa menang. Ini dia rangkumannya. Intinya, kerjakan PR-mu, analisis risiko politiknya, pahami sistem hukumnya, terutama soal kontrak. Ingat kasus Starbucks, adaptasi budaya itu kunci. Pakai alat bantu kayak model Hofstede buat dapat pencerahan. Pada akhirnya, bisnis internasional yang sukses itu adalah mereka yang berhasil menaklukkan lingkungan lokal, bukan cuma sekedar jualan produk. Nah, saya tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Masuk ke panggung dunia itu lebih dari sekedar transaksi bisnis. Ini adalah ujian pemahaman, adaptasi, dan rasa hormat pada perbedaan-perbedaan yang bikin dunia kita ini jadi luar biasa. Jadi, apakah bisnis Anda benar-benar siap?